Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Anandani Destialin dari kelas 11. Di sini saya akan membacakan biografi tentang almarhum Syekh Ali Jaber. Yuk disimak bersama-sama. Ali Saleh Muhammad Ali Jaber atau yang dikenal dengan Syekh Ali Jaber adalah seorang pendakwah atau hafiz Quran yang terkenal di Indonesia karena beliau sering mengisi acara pada bulan Ramadan, yaitu Hafiz Indonesia. Nah, siapakah itu Syekh Ali Jaber? Syekh Ali Jaber itu Ali Saleh Muhammad Ali Jaber. Beliau lahir di Madinah pada 3 Februari 1976. Di usia 10 tahun, Syekh Ali Jaber itu sudah memiliki hafalan Quran hingga 30 juz. Di usia anak-anak yang masih bermain, beliau sudah bisa menghafal 30 juz, Masya Allah. Lalu ia dari SD sampai SMA-nya itu di Madinah. Nah, selepas dari pendidikannya di sekolah menengah atas, Syekh Ali Jaber melanjutkan pendidikannya dan berguru kepada sejumlah ulama yang ada di Madinah. Nah, Syekh Ali Jaber itu ke Indonesia itu mulai-mula pada 2008 dan resmi menjadi WNI pada tahun 2012. Kehidupan pribadi Syekh Ali Jaber. Syekh Ali Jaber itu lahir di kota Arab Saudi pada 3 Syafar 1396 Hijriah atau di kalender Masehi 3 Februari 1976. Nah, Syekh Ali Jaber ini asli dari kota Madinah, Mekah, Arab Saudi. Dari kecil ia sudah ditekuni baca Al-Quran oleh sang ayah. Ia sudah mulai belajar baca Al-Quran itu pada saat umur 5 tahun. Ia anak pertama dari 12 bersaudara. Sejak kecil memang sudah ditekuni membaca Al-Quran oleh sang ayah. Bahkan pada saat ia kecil tidak segan-segan ayahnya memukulnya pada saat ia malas membaca Al-Quran. Karena dalam hadis Islam pun telah diajarkan bahwa anak yang sudah lebih dari 7 tahun boleh dipukul bila ia malas membaca Al-Quran. Nah, Syekh Ali Jaber ini pada usia belasan juga sudah menjadi salah satu imam di kota Madinah. Nah, karena lama-kelamaan dia sudah hafal Al-Quran sejak kecil dari umur 10 tahun, bahkan teman-temannya yang masih sebaya dengannya banyak yang diajarkan mengaji olehnya. Ia sering berguru kepada salah satu ulama-ulama besar yang ada di Arab Saudi yang bisa dibilang sangat terkenal ataupun sangat berpengaruh di Arab Saudi. Kehidupan Syekh Ali Jaber di Indonesia. Syekh Ali Jaber mula-mula ke Indonesia pada tahun 2008 memulai dakwahnya di kota Lombok. Hal ini mendukung juga beliau berdakwah di Indonesia dengan beliau menikahi salah seorang gadis dari Lombok, yaitu Umi Nadia. Umi Nadia menikah pada tahun 2008 yang asli dari Madinah. Lalu, Syekh Ali Jaber resmi menjadi warga negara Indonesia pada tahun 2012. Awal-awalnya, Syekh Ali Jaber itu sholat di salah satu masjid yang ada di Jakarta, yaitu Masjid Sunda Kelapa. Nah, warga di Jakarta itu memilih untuk siapa yang menjadi imam besar pada saat itu. Kemudian, beberapa mencalonkan Syekh Ali Jaber untuk menjadi imam besar di salah satu masjid Jakarta tersebut, yaitu Masjid Sunda Kelapa. Namun, karena masyarakat Indonesia terpana dengan kemahiran baca Al-Qurannya, kemahiran dalam melafazkan Quran dan bacaan-bacaan sholat, lalu masyarakat Indonesia pun banyak yang meminta Syekh Ali Jaber untuk menjadi imam besar di masjid-masjid besar yang ada di Indonesia. Lalu, Syekh Ali Jaber pun lebih dikenal masyarakat mula-mulanya itu pada saat adanya Hafiz Indonesia. Hafiz Indonesia adalah salah satu acara TV pada saat bulan Ramadan yang diselenggarakan oleh RCTI. Syekh Ali Jaber pun memiliki metode membaca Al-Quran dengan caranya sendiri yang bisa gampang atau mudah dihafalkan dalam waktu 6 bulan saja, yaitu dengan cara menghafalkan atau menjaga hafalannya ketika sholat qobliyah ataupun sholat sunnah lainnya. Ia biasanya menghafalkan hafalan-hafalannya itu pada saat sholat qobliyah ataupun sholat tahajud dengan cara murojaah setiap hari agar hafalan-hafalan yang dimiliki Syekh Ali Jaber itu bisa terjaga dengan baik. Dan ia juga mengajarkan metode cara menghafalkannya itu kepada murid-murid
murid-muridnya, kepada anak-anaknya yang memang diajarkan Al-Quran oleh Syekh Ali Jaber. Kegiatan Syekh Ali Jaber yang ada di Indonesia beberapanya yaitu ia menjadi guru tahfiz di salah satu gedung Islamic Center atau yang lebih dikenal dengan Masjid Agung Al-Muttaqin Cakranegara, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Lalu ia juga menjadi imam besar atau khotib di masjid tersebut di Masjid Agung Al-Muttaqin Cakranegara, Nusa Tenggara Barat. Lalu ia menjadi imam sholat tarawih dan juga pembimbing tahfiz di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat. Lalu ia juga menjadi pengajar di pesantren tahfiz yang ada di Puncak, Jawa Barat. Lalu juga dia sebagai pemimpin majelis taklim yang ada di Nikmatnya Sedekah, yaitu ada di MNC TV. Lalu dia juga mengajar taklim di daerah Pancoran, Jakarta. Dan yang paling terkenal, ia menjadi juri di salah satu stasiun TV, yaitu menjadi juri di Hafiz Indonesia ketika bulan Ramadan tiba. Dan ia menjadi juri sudah dimulai dari tahun 2014 hingga beliau meninggal di 2021. Terakhir ia menjadi juri pada tahun 2020. Pendidikan Syekh Ali Jaber yang ada di Madinah, baik pendidikan formal ataupun informal. Yang pertama itu ada ibtidaiyah atau sekolah dasar. Syekh Ali Jaber tamat pada tahun 1410 Hijriah atau 1989 Masehi. Lalu ada pendidikan sanawiyah atau sekolah menengah pertama. Beliau tamat pada tahun 1413 Hijriah atau 1992 Masehi. Lalu ada pendidikan aliyah. Beliau pendidikan aliyah itu adalah SMA, sekolah menengah atas. Beliau tamat pada 1416 Hijriah atau 1995 Masehi. Lalu ia juga ada mulazamah atau melazimi pelajaran-pelajaran Al-Quran yang diajari oleh ulama-ulama yang ada di Arab Saudi, tepatnya di Masjid Nabawi, Madinah pada tahun 1417 Hijriah atau 1997 hingga sebelum ia meninggal ataupun wafat. Berikut guru-guru dari Syekh Ali Jaber. Yang pertama itu ada Syekh Abdul Baris. Beliau adalah salah satu imam besar yang ada di Masjid Nabawi. Lalu ada Syekh Hailullah Rahman. Beliau adalah ulama Al-Quran yang ada di kota Madinah. Beliau juga seorang ahli qiraat. Lalu ada Syekh Profesor Dr. Abdul Aziz. Beliau adalah ketua majelis dari percetakan Al-Quran dan beliau adalah salah satu ulama besar yang ada di Masjid di Kuba. Lalu ada Syekh Syahid Adam. Beliau adalah pengurus makam dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau adalah pemegang kunci dari makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada Syekh Muhammad Ramadan. Beliau adalah ketua majelis tahfiz Al-Quran di Masjid Nabawi. Dan yang terakhir ada Syekh Muhammad Hussein. Beliau adalah ketua ulama qiraat yang ada di Pakistan. Berikut beberapa filmografi Syekh Ali Jaber yang dikenal di masyarakat Indonesia. Salah satunya ada Nikmatnya Sedekah yang ada di bulan Ramadan. Lalu ada Cahaya dari Madinah, Kurma atau Kuliah Ramadan, Hafiz Indonesia, Damai Indonesiaku, dan Kultum bersama Syekh Ali Jaber. Beberapa filmografi dari Syekh Ali Jaber ini kebanyakan tayang pada saat bulan Ramadan, biasanya menjelang buka puasa ataupun di siang hari ketika kita sedang menjalankan ibadah puasa. Tentu saja pasti kita merindukan dari Syekh Ali Jaber yang sedang berdakwah di televisi. Sekarang beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya pastinya hati terasa sepi karena Syekh Ali Jaber tidak lagi tayang di televisi Indonesia pada saat bulan Ramadan. Lalu lanjut, Syekh Ali Jaber juga pernah membintangi film yang berjudul Surga Menanti. Dan yang terakhir, Syekh Ali Jaber wafat dikarenakan COVID-19. Beliau meninggal di usia ke-44 tahun karena coronavirus yang tadi saya sudah jelaskan. Beliau meninggal pada hari Kamis 14 Januari 2021
Beliau sebelum dinyatakan meninggal karena COVID, beliau keadaannya sudah membaik, bahkan sudah dinyatakan negatif virus dari COVID-19. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Ustadz Yusuf Mansur selaku rekan dari Syekh Ali Jaber. Dia wajah tampan dari Syekh Ali Jaber. Kita berdoa semoga Syekh Ali Jaber mendapatkan ketenangan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga amal-amal beliau, semoga pelajaran yang pernah beliau berikan kepada kita, amanat-amanat yang pernah diberikan kepada masyarakat Indonesia, doa-doa yang sudah dipanjatkan oleh Syekh Ali Jaber, semoga bisa berdampak baik kepada kita, dan kita semoga bisa mengikuti jejak dari kebaikan Syekh Ali Jaber sebagai ulama yang ada di Indonesia. Mari kita sejenak doakan Syekh Ali Jaber agar mendapatkan surganya Allah dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Amin. Berdoa selesai. Demikian pembacaan biografi dari saya yang membacakan tentang Syekh Ali Jaber. Semoga pesan dan kesan yang ada di kehidupan Syekh Ali Jaber bisa mendapatkan pengaruh baik kepada kita semua, dan semoga kita semua bisa mengikuti jejak langkah dari kebaikan Syekh Ali Jaber. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila pembacaan biografi saya masih banyak kekurangan dan juga masih banyak kata-kata yang terbata-bata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.